Melanjutkan chapter sebelumnya, Mas, Dot, Linz, Razor, Abel dan Margaret sudah tiba di Griff Manor, tempat di mana ujian visioner dilakukan. Ini adalah ujian akhir. Tak hanya kelompok Mas, perwakilan Walkis juga sudah tiba. Mereka menatap satu sama lain. Melihat penampilan serta tampang kandidat Eastern, Levis tertawa. Dari apa yang dia lihat, kelompok Mas sama sekali tak memiliki peluang menang. Bagi Levis, ujian sekarang menjadi sepihak. Dia tak ingin menjadi pembuli. Untuk menyeimbangkan kekuatan, apakah dia harus mengalah pada Eastern? Kata Levis meremehkan tim Mas. Mas tak jelas mendengar ucapan Levis. Saat dia bertanya pada Dot, Dot malah mengatakan bahwa Levis menjelaskan Mas tak memiliki teman. Dari sebuah cermin sihir besar, para penonton sudah siap menyaksikan jalannya ujian dari para murid, biro sihir, masyarakat, dan juga para visioner. Peraturan dijelaskan, para kandidat harus mencari 5 kunci bintang yang tersebar di sekitar Manor. Pakailah itu untuk membuka harta karun. Siapapun yang membukanya dan mendapatkan tongkat permulaan akan dinobatkan menjadi visioner suci tahun ini. Begitulah peraturan ujiannya. Mas paham, peraturannya simpel, namun yang membuatnya menarik, Mansion telah dikutuk. Jadi para kandidat diharap berhati-hati ketika berada di dalam. Ujian pun akhirnya dimulai. Kelompok Mas dan kelompok Domina dipindahkan ke sisi bagian Mansion yang berbeda untuk memulai ujian akhir visioner. Tim Eastern bergerak. Dot menggendong Mas. Dari pengamatannya, Linz menduga jika memang ada peti di dalam Manor ini, pasti kemungkinan besar ada di bagian paling dalam. Tiba-tiba, lorong yang ingin dilewati tim Eastern bergerak. Sepertinya, Manor yang mereka tempati adalah sebuah labirin. Karena hal itu, Dot terjatuh, begitu juga dengan Mas. Hingga sesuatu membuat pandangan Mas fokus. Mas melihat satu bintang tepat di hadapannya. Saat ingin mengambilnya, bintang itu bergerak dengan cepat menjauh hingga memasuki sebuah ruangan. Tak tinggal diam, Mas dan Dot berlari mengejar bintang yang lari. Lalu mereka berdua memasuki salah satu ruangan di dalam Manor. Ruangannya begitu terang hingga mata Dot dan Mas silau. Padahal tak terdapat banyak lampu yang menyala. Tiba-tiba tembok di sana berubah menjadi wajah besar yang menyambut mereka berdua. Selamat datang. Aku adalah master ruangan ini, Room Aster. Waktunya bagi kalian menghadapi ujian dariku, kata dinding berwajah. Lalu muncul sebuah makhluk berwarna hitam di depan Mas dan Dot. Mas bertanya apa yang muncul di depan mereka. Tentu Dot berteriak tak tahu. Finn yang menonton dari cermin sihir tahu makhluk itu adalah Shadow Eater, sesosok makhluk pemakan bayangan. Dia bingung kenapa makhluk berbahaya macam Shadow Eater ada di dalam Manor. Rain yang melihat dari cermin sihir juga merasa ujian tahun ini jauh lebih rumit daripada ujian yang dia lalui tahun lalu. Pasti ada campur tangan anak biru sihir alias Levis. Di tempat yang berbeda, tim Walkis baru selesai mengalahkan monster besar. Benar dugaan Rain, Levis ikut campur mengatur ujian tahun ini. Tak lama lagi, aku meminta biru sihir menyiapkan tugas yang lebih sulit bagi pihak Eastern. Aku tak suka memanfaatkan kekuatan kotor ayahku, tapi aku rela melakukan apapun untuk menang. Kelompok Eastern akan kalah bahkan sebelum mencapai kami, gumam Levis. Sementara Dot dan Mas bersiap melawan Shadow Eater. Finn khawatir, Shadow Eater bukanlah makhluk biasa. Room Aster tertawa, dijelaskan dia adalah seorang narapidana. Room dirubah menjadi wujud seperti sekarang sebagai bagian dari masa hukumannya. Kesempatan bagus dia dapatkan hari ini, karena jika berhasil mengalahkan wakil Eastern, Room akan langsung dibebaskan. Tak mau buang-buang waktu, Room ingin menunjukkan suatu demonstrasi betapa menakutkannya Shadow Eater. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan sesuatu. Seekor kelinci keluar, lalu Shadow Eater masuk ke dalam bayangan kelinci tersebut. Tak butuh waktu lama, bayangan kelinci terhisap, tubuhnya mengering lalu mati. Singkatnya, kekuatan Shadow Eater adalah memakan bayangan. Jika bayanganmu tertelan olehnya, maka kematian akan datang. Tak ada pertahanan untuk melawan makhluk itu. Dan di ruangan yang terang, tak ada tempat sama sekali untuk menyembunyikan bayangan. Tak ada cara untuk menang. Begitu optimisnya Room akan kemenangannya.
Dia lalu memerintahkan Shadow Eater menyerang Mas dan Dot. Mas lalu tiarap. Dia berusaha menyembunyikan bayangan. Rum tertawa. Memang benar, jika Mas tiarap, Shadow Eater tak akan bisa memakan bayangan. Tapi Mas menjadi tak bisa bergerak, yang artinya lawan akan bebas menyerangnya. Namun, posisi Mas berpindah-pindah. Saat diperhatikan lebih detail oleh Rum, ternyata Mas bergerak sangat cepat dalam keadaan merayap, seperti teleportasi. Tapi Rum tak terlalu peduli. Shadow Eater adalah monster yang terbang. Dari posisi Mas yang tiarap, dia tak akan bisa menyentuh lawan. Itu menurut Rum. Tapi Mas memiliki caranya sendiri. Sambil masih tiarap, Mas membalikkan kepalanya menghadap ke atas dengan tetap menjaga jarak ke lantai agar menutupi bayangannya. Setelah itu, dengan kekuatan paru-paru, Mas berusaha menyedot Shadow Eater di atasnya. Dengan sedotan Mas, Shadow Eater tertarik ke bawah. Mas lalu memegang tangan makhluk itu dan membelitnya menggunakan tangan serta kaki. Apa yang dia lakukan? Memegang tangan Shadow Eater itu kan? Kuncian segitiga berbaring di lantai untuk menutupi bayangannya, memberikan kotak tambahan ke tanah, tapi mengunci makhluk Shadow di posisi seperti itu. Tidak, apa ini akan selesai? Kuncian itu berhasil dilakukan dengan sempurna. Sungguh brutal sekali. Aku hanya bisa melihatnya saja. Hingga Shadow Eater tak bisa bergerak lagi. Pikir Rum panik. Para penonton dari cermin sihir seakan tak percaya. Mustahil Mas berhasil mencekik Shadow Eater dengan posisi menutupi bayangan miliknya. Gerakan yang Mas barusan lakukan seperti kuncian adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di dunia sihir. Jadi lawan maupun kawan tak akan pernah memikirkan tindakan seperti itu. Rum pasrah. Ujiannya di ruangan telah berakhir. Hingga akhirnya Mas mendapatkan bintang pertama. Dot mengajak Mas pergi ke semua ruangan di Manor ini untuk bisa mendapatkan semua bintang. Lalu Lance, Abel, Razor dan Margaret datang. Merasa baru mendapatkan bintang pertama, kelompok Easton ingin melanjutkan mencari bintang kedua. Di sisi lain, kelompok Walkis telah mendapatkan bintang ketiga mereka berkat bantuan Levis. Ujian mereka di Manor menjadi lebih mudah dari kelompok Easton. Galuf mengajak Levis mencari keberadaan musuh untuk menghalangi mereka, tapi Levis menolak. Dia tak ingin mengalah pada lawan. Seberapa lemah pun mereka, Levis sangat yakin dengan rencana miliknya. Kelompok Easton tak akan bisa mencapai mereka. Sejak awal Walkis bukanlah tandingan Easton, hingga tiba-tiba sesuatu terjadi hingga membuat Levis terkejut. Suara kretek-kretek menuju ke arah mereka. Apakah itu kelompok Easton? Meski Levis pikir mustahil, karena sebelumnya dia sudah memastikan semua ujian yang dihadapi Easton sangat sulit. Manor dibuat seperti labirin. Kelompok Easton harus melewati banyak sekali lorong untuk sampai di tempat mereka. Lalu muncul kepala boneka besar dan sesuatu keluar dari dalam kepala boneka tersebut. Mereka adalah Mas dan teman-teman. Mas tak mau repot-repot mengumpulkan 5 bintang. Dia menerobos semua ruangan di labirin untuk menemukan kelompok Walkis. Hei, aku sadar kalau mencari bintang itu akan lebih mudah setelah mengajar kalian semua. Aku akan sedikit mengalah padamu, ucap Mas membalikkan perkataan Levis sebelumnya. Levis sadar lawannya kali ini tidaklah lemah seperti yang dia duga sebelumnya. Baiklah, sepertinya kau itu memang tidak selemah yang kukira, jawab Levis sambil tersenyum. Pertarungan 5 lawan 6 segera terjadi. Tidak terlihat di mana Domina berada. Dia memisahkan diri dengan kelompoknya. Dot bertanya, ruangan macam apa yang mereka tempati? Banyak sekali pintu ada di sana. Perwakilan Walkis dengan headphone dan kupluk menjawab, ruangan ini terhubung dengan semua ruangan yang lain, seperti stasiun utama untuk mansion, atau seperti menu stick select untuk jalan pintas. Mereka harus bersaing menguasai ruangan tersebut. Penyihir dengan headphone dan kupluk memberikan sambutan. Itu benar, dan saat kami sedang mengumpulkan bintang, Domina mencari harta karunnya, tapi kurasa pertarungan tak bisa terhindarkan. Sayang sekali bagi kalian semua, karena sekarang kalian harus menghadapi penyihir sepertiku. Berhubung kami ada berlima, sudut bintang seperti tidak barusan. Ngomong-ngomong, aku begadang semalaman untuk melihat matahari terbenam. Lalu ide pun terbangun padaku, ucap penyihir berkupluk. Dot dan Mas bingung. Apa lawannya itu
sedang berstand up komedi atau berusaha membuat lelucon. Penyihir dengan kupluk terus mengoceh tak jelas. Semakin Dot berusaha memikirkan maksud lawannya, semakin membuatnya stres. Hingga akhirnya Dot tak tahan lagi mendengar ocehan lawan. Dia menyuruh siapapun menghentikan ocehan penyihir berkupluk. Boneka badut Abel langsung menerjang. Dot tahu boneka badut tersebut adalah boneka yang dulunya pernah membuat Mas kesulitan. Dengan sihir bernama Asheville, penyihir headphone berkupluk membekukan boneka badut Abel dengan cepat. Tak hanya sampai di situ, dia juga berhasil membekukan keenam wakil Eastern. Dot sadar pelawak aneh di depannya adalah lawan yang hebat. Saat dia ingin memecahkan es menggunakan tongkat sihir, terdapat banyak serangga yang membeku di dalam es. Penyihir Walkis dengan masker menyarankan Dot agar berhati-hati. Serangga yang ada di dalam es itu adalah Land Mites. Jika serangga tersebut merasa terganggu, maka akan terjadi ledakan. Penyihir bermasker bahkan sampai mendemonstrasikan di depan wakil Eastern. Jika itu terjadi dalam jumlah besar, dipastikan tubuh Mas dan kawan-kawan akan hancur tanpa sisa. Dot tersenyum. Itu berarti mereka semua sama-sama terjebak. Hingga penyihir bermasker mengeluarkan sihir untuk menyerang dari kejauhan. Insectus Batworm, banyak serangga mirip lebah namun berukuran raksasa, siap menyerang Dot dan yang lainnya. Insectus Batworm adalah serangga karnivora paling menakutkan yang bisa memakan mamalia besar hanya dalam hitungan detik. Dot panik. Dia membiarkan kebiasaan komentar aneh lawan membuatnya lengah. Dengan sihir ledakan, keadaan Dot benar-benar tidak menguntungkan. Sihirnya bisa memicu serangan Land Mites meledak. Jika hanya diam saja, Insectus siap memangsa dirinya. Dot bingung bagaimana cara mengalahkan serangga karnivora tanpa bergerak. Hingga akhirnya Mas beraksi kembali menggunakan tongkat sihirnya. Dia menyuruh Dot beserta teman-teman yang lain agar menunduk. Mas memiliki sebuah rencana. Dengan tenaga miliknya, Mas menarik kedua sisi tongkat agar lebih panjang. Dot sedikit panik apa yang coba dilakukan Mas. Sedangkan lawan bingung kenapa tongkat besi diperpanjang. Semua terjawab. Mas mengambil posisinya. Mas sengaja memanjangkannya menjadikan tongkat biliar dengan sihir yang dinamai otot brachioradialis barbarian suit. Mas mengambil ancang-ancang layaknya pemain profesional biliar. Dia menyodok tepat di bola mata serangga Insectus yang mau menyerang. Berkat hal itu, tongkat super berat ditambah kekuatan Mas dengan kerasnya tubuh Insectus yang tersodok memantul cepat ke semua sudut ruangan layaknya bola biliar di mejanya. Tak hanya satu saja, Mas menyodok semua serangga yang mencoba menyerang. Penyihir bermasker hanya bengong menyaksikan serangga miliknya digunakan layaknya permainan. Serangga memantul semakin cepat. Di awal terlihat Mas menyodok agar bisa bertahan dari serangan lawan, tapi ternyata dugaan tersebut salah. Insectus terus memantul dengan keras hingga akhirnya menghantam 3 kandidat Walkis. Skill biliar Mas sangat sempurna. Dia dengan tepat mengirim 3 kandidat Walkis ke 3 pintu yang berbeda untuk memisahkan mereka. Walau dengan trik shoot semacam itu, dia sejak awal sebenarnya mengincar kami. Bolanya memantul keras membuat kepalaku berdengung. Ini mustahil. Apa dia hanya melihat kami? Apa kami ini cuma bola biliar baginya? Pikir mereka bertiga, Galuf, penyihir bermasker, dan penyihir berkupluk terdorong ke pintu ruangan yang berbeda. Dengan menenteng tongkat biliarnya, Mas menegaskan bahwa dia sudah menguasai meja sekarang. Abel bergerak, diikuti oleh Razor. Dia akan melawan musuh yang terpisah. Tak lupa, Abel berjanji akan kembali dengan kemenangan untuk berkumpul dengan Mas lagi. Levis yang mendengar hal itu berusaha menghalangi Abel. Dia tak akan membiarkan satupun wakil Eastern kabur. Namun, satu bola serangga memutar terbalik ke arah Levis. Di dunia biliar, sodokan Mas dinamai backspin. Karena hal itu, Levis harus menghindar dan gagal menghalangi Abel. Lagi dan lagi, Mas membalikkan kata-kata Levis. Dialah yang tak akan membiarkan Levis kabur. Oh, benarkah? Dunia ini sudah diberikan padaku di atas piring perak saat ku lahir. Dan haruskah aku khawatir melawan orang biasa tanpa sihir sepertimu? Sepertinya aku memang harus mengajarimu kenyataan yang kejam jika terakhir di strata yang salah, ucap Levis
Sambil mengeluarkan tongkat sihirnya, dia bersiap untuk bertarung. Kalau begitu, aku harus mengajarimu. Semua orang di dunia ini setara di hadapan hukum otot, jawab Mas menantang balik Levi Rosquadt.